Ini saya itu terenyuh ya mendapat komentar dari TKI, TKW kerja di Malaysia selama 4 tahun. Gajinya itu semua dikirim ke keluarga dan cuma habis buat makan. Jadi intinya mbaknya ini minta tolong saya. Assalamualaikum Mas Blakra. Mau curhat nih, saya seorang ibu rumah tangga. Sekarang saya bekerja di Malaysia dengan gaji 3 juta per bulan. Itu saya kirimkan semua ke keluarga, sudah 4 tahun saya bekerja, tapi belum dapat apa-apa karena keluarga saya nggak mau membantu ekonomi saya. Jadi uangnya habis untuk makan saja. Kalau saya ngomong sama suami, saya nanti ujung-ujungnya berantem. Gimana solusinya? Saya mohon cara mengatasinya masalah saya ini. Nah, buat Mbak, mulai hari ini, detik ini Anda harus sadar, harus merubah pola pikir. Anda punya sisa 3 juta untuk dikirim ke rumah, sisihkan 500.000 minimal. Dan itu konsisten. Sumuk teman-teman. Hawanya itu sumuk, kalau bahasa Jawa sumuk itu apa ya? Panas. Hawanya panas. Alhamdulillah. Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Mas Blakra Family. Dimanapun teman-temanku berada, saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang punya hutang segera lunas, yang pergi bekerja menjadi TKI, TKW, pulang sukses, bisa beli tanah, bangun rumah, dan punya tabungan, sehat selalu. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, jadi gini teman-teman, di vlog kali ini saya itu terenyuh ya, mendapat komentar dari TKI, TKW, kerja di Malaysia selama 4 tahun. Gajinya itu semua dikirim ke keluarga, dan cuma habis buat makan. Jadi intinya mbaknya ini minta tolong saya tak bentar ya. Ini seperti inilah teman-teman. Nah, saya baca ya. Mbak ini benar-benar minta tolong saya untuk nasihat gimana caranya memanajemen keuangan agar mbaknya ini ya paling tidak pulang kerja punya tabungan lah ya, paling tidak bisa apa lek ngarani beli sebidang tanah lah ya. Karena masih muda, mungkin sekarang masih muda, kuat bekerja. Ya nanti kalau sudah tua nggak kuat bekerja, kalau terus nggak punya tabungan apa-apa kan ya kasihan. Nanti takut saya ya, khawatir saya itu di rumah itu kalau sudah nggak menghasilkan nggak dihargai ya teman-teman. Nah gini, Assalamualaikum Mas Blakra. Mau curhat nih, saya seorang ibu rumah tangga. Sekarang saya bekerja di Malaysia dengan gaji 3 juta per bulan. Mungkin 3 juta per bulan itu bersihnya ya, mungkin sudah kepotong makan, sudah kepotong apa, mungkin sisanya ya 3 juta itu mungkin yang bisa dikirim ke rumah mungkin. Itu saya kirimkan semua ke keluarga, sudah 4 tahun saya bekerja, tapi belum dapat apa-apa karena keluarga saya nggak mau membantu ekonomi saya. Jadi uangnya habis untuk makan saja. Kalau saya ngomong sama suami, saya nanti ujung-ujungnya berantem. Gimana solusinya? Saya mohon cara mengatasinya masalah saya ini. Nah, buat Mbak Warmuntiasih 68. Nah, ini penting sekali untuk Anda harus segera sadar. Mulai hari ini, detik ini Anda harus sadar. Harus merubah pola pikir. Jadi, berapapun yang Anda kirim ke rumah, kalau itu sekedar buat makan, yang Anda kirim ke rumah itu ya sudah. Misalnya habis buat makan ya sudah, ikhlaskan saja. Tapi mulai detik ini, Anda harus punya tabungan pribadi. Jadi kalau Anda punya sisa 3 juta untuk dikirim ke rumah,
sisihkan 500.000 minimal, dan itu konsisten. Ya, 2,5 juta untuk di rumah, untuk ibaratnya untuk hanya sekedar membantu. Sebenarnya kan perempuan itu kan pada kodratnya kan dinafkahi suami ya, maaf loh ya, dan tidak wajib untuk bekerja, apalagi memenuhi semua kebutuhan rumah tangga itu nggak wajib. Yang wajib itu suami. Jadi istri atau perempuan itu hanya sekedar membantu. Kalau sampai full gaji sampean, gaji Anda dikirim ke rumah, itu salah besar. Ya mungkin Anda sekarang masih sehat, masih muda, masih kuat untuk bekerja. Tapi sampai kapan Anda bekerja terus di luar negeri? Lama-lama kan yo kita itu tua, tenaga kita sudah habis, lama-lama kita sakit-sakitan. Kalau Anda pulang ke kampung halaman, tidak ada perubahan apa-apa, Anda nggak dihargai. Di tempat Anda pun, insya Allah Anda nggak ada harganya. Di mata kampung wong merantau seprono seprene kok nggak ada perubahan sama sekali. Ya kalau mampu kirim 3 juta per bulan ke rumah, sisihkan 500 di rekening pribadi Anda, Mbak. Itu jangan ada yang tahu. Ya, jangan ada yang tahu. Dan itu sampean pun juga harus punya ketegasan. 500 ini dana darurat untuk masa tua saya. Jadi misalnya sudah terkumpul ya, misalnya 1 tahun terkumpul misalnya 500.000, berarti kan 6 juta per tahun. Anda punya tabungan 6 juta per tahun, itu sisihkan jadi emas, gelang atau cincin. Itu anti inflasi ya. Kalau Anda simpen duit terus nanti habis. Kita paksakan, seberat apapun paksakan. Nggak ada orang sukses itu yang nggak berjuang, Mbak. Memang sakit pokoknya, paksakan. Terus katanya ini yang paling miris lagi tuh, Mbak, kok setiap bilang ke rumah nggak dapat apa-apa malah marah suaminya. Ya itu urusan keluarga, Mbak. Saya nggak mau terlalu ikut campur karena saya nggak tahu gimana seluk beluknya keluarga Mbak, kan saya nggak tahu. Tapi kalau memang benar Mbak itu cuma jadi tulang punggung kerja di luar negeri, uangnya semua habis dikirimkan ke Indonesia, terus cuma habis buat makan, itu salah besar. Karena tujuan utama sampean ke luar negeri itu ya merubah nasib. Kalau pulang nasibnya nggak berubah, ya terus gimana penilaian tetangga? Jadi kalau sampean memutuskan kerja ke luar negeri, itu sampean minimal harus punya target 5 tahun minimal punya tanah. Atau paling tidak punya rumah. Banyak loh TKW, TKI itu yang 3 tahun, 6 tahun saja sudah paling tidak punya sebidang tanah lah. Karena ya kita nggak tahu ya teman-teman, masalah pribadi seseorang itu sendiri-sendiri. Ada yang berangkat kerja karena hutangnya itu sudah menggunung, jadi kerja 6 tahun habis untuk bayar hutang, ya ada, kita nggak tahu. Tapi kalau kita kerja sebanyak hutang apapun, kalau kita memang benar-benar bisa memanajemen keuangan, tetap ya sebagian buat bayar utang, sebagian itu harus ditabung gitu loh, sebagian buat kebutuhan sehari-hari harus ada. Kalau gaji Anda 3 juta sebulan, itu minimal Anda 300.000 atau 500.000 harus bisa menyisihkan. Karena apa? Karena Anda punya suami. Beda kalau Anda itu janda, itu saya nggak bisa komentar. Kalau misalnya sampean janda terus menghidupi anak sama keluarga, ya bapak ibu masih ada di rumah, misalnya sudah tua-tua gitu, itu saya nggak bisa kompromi, nggak bisa banyak komentar. Tapi gini, posisinya Anda punya suami, sehat, bisa bekerja, dan Anda punya keluarga sendiri. Jadi seharusnya Anda bekerja ke luar negeri itu, suami di rumah tetap bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Uang Anda itu seharusnya sampean bisa nabung, misalnya 3 juta ya 2 juta. 2 juta itu untuk tabungan,
1 juta untuk hanya sekedar membantu yang di rumah. Pokoknya mulai hari ini sampean harus safety. Kalau gaji Anda 3 juta bersih, Anda harus saving minimal 500.000 atau 1 juta ya. Jadi nanti Anda 1 tahun itu punya tabungan 12 juta. Terus 3 tahun Anda punya tabungan 36 juta, insya Allah sudah bisa beli tanah kalau di kampung. Kalau di kampung murah, kalau di kota 36 juta mungkin cuma dapat 4 meter persegi. Ya, 30 juta itu nggak dapat 4 meter kalau di kota. Tapi kalau di kampung saya 30 juta itu saya baru beli dulu dapat 1010 meter persegi, 1030 meter persegi. Jadi 2 kali lipatnya yang saya tempati ini. 2 kali lebarnya 20 meter, panjangnya 80 meter. Saya dulu beli tahun 2018 itu cuma 33 juta. Itu pun dekat jalan, terus full pohon jati, pohon akasia, itu investasi yang sangat bagus. Bayangkan ya, harga tanah cuma 33 juta, kalau kita nggak bisa beli, apalagi sekelas kita kerja ke luar negeri, itu sama sekali rugi ya. Rugi tenaga Anda, rugi di sana teman-teman, kakak. Pokoknya ya itu ya kakak yang minta nasihat saya itu, simpen, harus menyimpan ya. Mulai hari ini harus punya tabungan pribadi, jangan dikirim ke rumah semuanya. Kasihan loh sampean, nanti sampean pulang nggak punya apa-apa, sampean nggak ada harga dirinya di rumah, sampean nggak dihargai di rumah. Karena ya nggak munafik, selama kita itu masih hidup di dunia, kalau kita di rumah itu nggak ada gunanya. Pasti dikalahin, pasti diintimidasi, dibully-bulian keluarga. Itu wis hukum alam, nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau sampean, apalagi sampean masih numpang di rumah orang tua, belum punya tanah, belum punya rumah atas nama sampean sendiri, jerih payah sendiri, sampean numpang di rumah orang tua, apalagi punya saudara, nggak bisa betah. Apalagi kok numpang di rumah mertua, waduh, parah, tambah parah. Hidup paling enak itu walaupun Anda cuma di gubuk bambu seperti ini kasarannya ya, tapi di rumah sendiri, di tanah Anda sendiri, di tanah sampean sendiri, Mbak. Daripada sampean ikut mertua atau tinggal, karena pada dasarnya ya, kita itu yang sudah berkeluarga memang harus berpisah sama orang tua. Maksudnya hanya untuk kehidupan, kita sudah punya kehidupan sendiri, tapi untuk berbakti itu tetap. Bayangkan kalau adik Anda, Mbak Yuni sampean, terus menikah semua, terus hidup dalam satu rumah, apa nggak cekcok terus? Nanti mesti pokoknya ada saja konflik keluarga kalau kita nggak mandiri. Ya kadang ada hatinya yang kuat, ada yang nggak kuat. Seperti saya. Saya itu dulu pontang-panting sana sini, nggak punya tempat tinggal, numpang di rumah ini kuat 3 bulan, sama yang punya rumah itu ya disindiri, kadang di lok-lok nih. Ya saya itu sudah kenyang lah ya dari bawah itu, makanya ketika saya dapat pekerjaan bagus ini, saya benar-benar tujuan saya satu, harus punya tanah. Walaupun tidak bisa bangun rumah, yang penting saya punya tanah sendiri. Toh kalau rezekinya cuma segitu dan saya nggak bisa bangun rumah, saya bangun gubuk. Yang penting saya tidur di gubuk saya sendiri, di tanah saya sendiri. Itu lebih nyaman daripada tinggal rumah bagus tapi ikut mertua atau ikut keluarga kita sendiri. Kalau sudah turun waris itu beda, karena bapak ibu sudah nggak ada. Kalau ada waris itu beda, tapi kalau bapak ibu masih hidup, jangan harap warisan. Boleh mengharap tapi jangan terlalu ambisi sama warisan. Itu sangat nggak baik ya, nggak baik sekali mengharap ambisi dengan warisan. Saran saya bolak-balik tak sampaikan kepada sampean, Mbak. Sampean harus memaksakan diri punya tabungan sendiri. Karena itu kita itu nggak tahu masa depan itu seperti apa. Kita kadang
engkau ada kebutuhan mendadak, mendesak, nanti sampean ada masalah di sana, siapa yang mau dimintain tolong? Kalau hasilnya sampean kerja entek kabeh nih perantauan, entek kabeh nek omah hanya untuk sekedar makan. Ya untuk makan itu ya paling tidak suaminya lah bekerja di rumah, masa suaminya nggak ngapa-ngapain, kan ya nggak mungkin. 3 juta itu kalau untuk di kampung ya, saya pernah hidup di kampung pelosok. Kalau di kota 3 juta itu 1 bulan ada yang nggak cukup. Yakin itu kalau di kota, kalau hidup di kota. Tapi kalau hidup di kampung, saya pernah 1 juta itu cukup, lebih dari cukup. Karena apa? Kalau di kampung itu hidupnya ya terbawa apa? Kayak ngarangi circle, terbawa lingkungan. Alah, yang penting itu kalau di kampung itu daun-daunan yang bisa dimasak banyak apa itu jantung pisang, singkong banyak, sayur-sayuran tumbuh di ladang-ladang orang itu gratis. Kalau di kota itu semua serba beli. Uang 3 juta hidup di kota ya tengkar terus. Ya itu saja Mbak, kira-kira nasihat yang bisa saya sampaikan ke Mbak, itu sharing pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, jangan samakan dengan orang lain. Jangan samakan dengan pengalaman orang lain, itu pengalaman pribadi yang saya sampaikan. Jadi kuncinya mulai hari ini paksakan diri nabung untuk diri sampean sendiri. Ya. Kalau sampean bisa kirim 3 juta per bulan di rumah, ya kurangilah 2 juta gitu. 2 juta sudah bagus loh, bantu 2 juta per bulan itu sudah gini loh. Untuk sekedar makan. Makan berapa sih? Kalau 2 juta itu loh, beras mungkin 20 kilo cuma 240.000. Itu pun di kota loh ya. Jadi kan masih sisa 1.800.000. Nah, pokoknya untuk makan itu 1 juta cukup teman-teman. Insya Allah kalau manajemennya bagus, 1 juta untuk sekedar kebutuhan dapur cukup. Kalau makannya nggak mewah-mewah lah ya, makannya yang umum ya, tempe goreng, tahu goreng gitu saja. Terus sayurnya ya yang umum. Kalau sate, makan ayam bakar ya nggak cukup. Ya boleh makan ayam bakar, makan sate itu boleh, seminggu sekali nggak apa-apa lah. Kuliner yang enak itu seminggu sekali, 2 minggu sekali nggak apa-apa. Kebanyakan makan enak itu juga nggak sehat di keuangan, juga nggak sehat di badan. Apalagi kalau keuangan kita itu masih mengkis, nggak usah lah bergaya elit itu, nggak usah. Mending Anda hari ini banyak-banyak puasa untuk nabung. Nanti kalau sudah Anda sudah bebas finansial, bisa nolong saudara-saudara. Jadi lek iso sampean itu harus merdeka dulu untuk menolong saudara. Jangan keadaan sampean kesulitan malah menolong orang yang kesulitan. Jadi malah tambah sulit nanti. Jadi Anda harus bebas dari kesulitan dulu, baru nolong saudara-saudara yang kesulitan. Saya pun juga begitu. Saya masih fokus membangun perekonomian saya biar lebih kuat dulu. Kalau sudah kuat, gampang. Oh, itu adik saya kesusahan. Saya kasih modal, saya kasih bisnis, saya ajari. Nah, gitulah enaknya kalau kita sudah bebas finansial, passive income-nya dari mana gitu. Jadi langkah pertama yaitu Anda nabung. Kalau sudah nabung nanti hubungi saya lagi, saya arahkan ke tahap kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.